Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara nyerpis kipas angin. Ini kipas angin yang menggunakan remote seperti ini. Modul remote-nya seperti ini. Hati-hati, ini ada tegangannya. Biasanya itu kalau tidak mau hidup, itu biasanya dari komponen ini, modulnya ini, modul remote controlnya ini, tidak memberi signal untuk output tegangan ke motor listriknya. Cara ngeceknya bagaimana? Kalau dapat seperti ini kabel listrik, kita abaikan yang groundingnya ini, kita abaikan dulu. Kita ambil posisi di biru dan coklat ini, biru dan coklat ini. Nah, ini tegangan utama pada dinamo kipas anginnya. Kita tes dulu, ini kita satukan, kemudian ketiga kabel kecepatan kipas angin. Ini adalah 3 kabel kecepatan kipas angin. Entah yang mana satu, yang mana 3. Kita tes. Ini kita jumper ke sini, kabel listrik biru. Jadi kita hubung langsung. Merah atau coklat ini ke sini, ke motornya ya. Dan 3 ini pengaturan kecepatan. Kita hubungkan ke sini. Kalau ketiga-tiganya ini kita hubungkan, tapi satu persatu, itu hidup, berarti fix masalahnya pada modul ini. Kemudian cara menyelesaikannya, ini kita cabut dulu. Kita cek di sini apakah ada tegangan. Kalau 0, kita harus ganti. Kalau 0 tegangan, kita harus ganti. Harus ada tegangannya sekitar belasan volt lah, kayak gitu. Nah, jadi kasusnya di sini karena tidak ada pengganti, kita pakai jumperan. Jadi kondisinya sekarang ini kapasitor Miller ini mulai haus, mulai lemah. Jadi saya paralel dengan kapasitor Miller dengan voltase yang sama, dengan kapasitas farad yang beda. Jadi saya menambah faradnya. Kita ya paralel seperti ini. Kalau masih belum hidup, kita coba naikkan, turunkan resistensi ini. Resistensi ini berhubungan dari kaki kapasitor ini. Ya. Kita naikkan tegangannya, kita turunkan kapasitasnya. Nah, di sini tadi 220, saya turunkan menjadi 150-an ya. Ini 330 kilo. Karena paralel mungkin sekitar 150-an atau 160. Ya, jadi saya turun jadi dari 200 kilo menjadi 150 kilo. Kalau masih lagi kita turunkan mungkin sampai 100 kilo kalau masih belum hidup juga. Ini tadi saya sempat sediakan yang 100 kilo. Ini setengah dari aslinya yang 200 kilo. Tapi ternyata di sini sudah hidup ya. 150 kilo sudah hidup. Dan ini percobaan pertama, kita tambah dulu. Kalau masih juga hidup atau ada tanda-tanda mau hidup, kita bisa tambah ini. Kalau belum ada tanda-tanda hidup, kita harus ganti lagi ini yang lebih besar. Kita perbesar nih, faradnya kita perbesar sampai ada tanda-tanda hidup, baru kita perkecil resistensi ini. Sebelum dihidupkan, kita tes ukur di sini. Dari sini masuk tegangan sekering, kemudian masuk ke kaki kapasitor, keluar di sini, masuk ke resistor ini, keluar di resistor ini, masuk di sini, keluar resistor ini. Ini kita ukur tegangannya. Ini harus di kisaran 5 volt. Entahkah itu 7, mungkin 6 atau mungkin 4 volt, itu sudah bisa menghidupkan ini modulnya ini. Jadi usahakan ada tegangan keluar. Jadi kita mainkan ini sama ini ya. Sudah kita mainkan sambil kita ukur ini. Kalau sudah ada sekitar 6-7 volt atau 5 volt, kita tes hidupkan. Nah, tes hidupkannya bisa mengukur dari ujung resistor ini, tapi mengukur dari sini harus pakai yang AC ya.
Nah, kalau mengukur di output melalui dioda sudah, kita ukur di elko ini plus minnya itu harus di knopnya DC, jadi tetap di kisaran 5 volt. Kalau sudah ada tegangan di elko atau di output R nya ini, kalau ada kisaran 5 volt berarti sudah bisa hidup. Coba kita tes hidupkan. Ini ada dua kapasitor Milar, yang satunya sudah short, yang satunya sebagai tambahan. Apakah dia hidup ya? Tapi sebelum hidup kita tes dulu tegangannya, tegangan yang posisi yang saya maksudkan tadi. Kita tusuk. Sudah saya tusuk listriknya. Hati-hati, ini jalur ngukurnya dari jalur ini ya, dari ini cari jalur-jalur kabel input sebelahnya ini ya, karena kita mengukur kabel input ini, jadi kita harus ambil posisi dari ini. Di jalur mana aja yang penting masih kontak dengan kabel biru listrik ini. Kita taruh pinnya di sini. Kita taruh di R ujungnya tadi, apakah ada sekitar 5 volt. Oh, karena ini AC kita taruh di knop AC. Nah, di situ 5,2. Ini bisa variabel ya, tergantung listrik di rumah, kadang naik kadang turun. Kemudian coba kita ukur jalur DC nya, apakah di sekitar 5 volt juga yang sudah melalui dioda. Ini tetap di sini. Kita cari yang posisi sudah melalui dioda di sini. Di situ 4,3. 4,3 ini sama saja saya mengukur di bagian elko tadi ya. Hati-hati. Nah, ini elko-nya, kita coba ukur dari sini. 4,3 ya, sama seperti yang dari ujung dioda tadi. Sekitar 4 volt atau 5 volt ini sudah bisa menghidupkan modul IC ini dan bisa menggerakkan dinamo. Kita coba hidupkan. Ini tombol on off nya. Nah, itu hidup. Speed 1, speed 2, speed 2 ya, speed 3. Laju sekali teman-teman. Timernya oke semua. Kemudian apa nih, swingnya, bukan swingnya, ini otomatis acak putaran, kadang mati kadang hidup nih posisinya. Kemudian off. Oke, begitu ya cara nyervis kipas angin yang remote seperti ini. Ini kipas angin tipe Miyako 18 in. Terima kasih. Assalamualaikum.